Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Memahami Sesama Kita. Matius 22 ayat 37-40, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sebagai orang percaya kita harus tahu hukum yang terutama atau yang terpenting. Dan Yesus menyimpulkannya dengan kalimat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ini adalah prinsip salib, vertikal mengasihi Dia dan horizontal mengasihi sesama. Dan kita tidak bisa bilang saya mengasihi Tuhan kalau kita membenci sesama manusia. Karena bagaimana mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita ternyata membenci orang-orang yang kelihatan di sekitar kita. Justru kecintaan kita kepada Tuhan itu diwujudkan di dalam kasih yang kita nyatakan kepada sesama. Bahkan kepada orang yang karakternya, sifatnya tidak berkenan di hati kita karena sangat berbeda. Nah, jika demikian apa kuncinya? Sehingga kita bisa menerima kepelbagaian pribadi orang ketika berinteraksi dengan kita. Dalam Roma pasal 15 ayat 5-7 dikatakan, "Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah." Tuhan mau kita hidup rukun, harmonis. Rukun dalam keluarga, dalam lingkungan gereja, dalam lingkungan pergaulan, pekerjaan. Dan kuncinya adalah ketika kita bisa saling menerima. Saling menerima apa? Saling menerima perbedaan temperamen satu dengan yang lain. Dengan segala kelebihan dan juga dalam segala kekurangannya. Ketika kita bisa memahami sesama kita dan menerima mereka apa adanya, di sanalah Tuhan akan memberikan kerukunan, keharmonisan kepada kita. Nah, karena itu kita perlu memahami perbedaan temperamen dari setiap orang. Saudara, saya akan mulai dengan menjelaskan 3 istilah yang berbeda, yaitu temperamen, karakter, dan kepribadian. Yang dimaksudkan dengan temperamen adalah pembawaan sejak lahir yang kita warisi secara genetis dari orang tua kita. Bahkan dari sejak bayi, anak itu kan bisa dibedakan. Ada yang kelihatannya diam, tenang sekali. Ada yang selalu gerak-gerak. Nah, ini pembawaan dasar. Dan tidak ada temperamen yang lebih hebat, lebih bagus daripada yang lain. Menurut saudara mana yang paling bagus? Merah, kuning, hijau, atau biru? Saya yakin jawabannya sesuai dengan selera kita. Kuning tidak lebih bagus dari hijau, hijau tidak lebih bagus dari merah. Itu tergantung dari selera kita. Temperamen juga sama. Karena ini merupakan pembawaan sejak lahir. Yang kedua adalah karakter. Karakter adalah watak asli kita, sifat yang sudah menetap di dalam kehidupan kita. Karakter itu biasanya terbentuk oleh 3 hal ini. Pertama, oleh temperamen, pembawaan dasar. Yang kedua, karena keyakinan. Kan dari sejak kecil kita diajar tentang benar dan salah oleh orang tua kita. Kita kemudian membaca Alkitab, kita tahu ada norma-norma yang Tuhan katakan benar, ada norma yang dikatakan salah. Nah, belief atau keyakinan ini juga membentuk karakter kita. Dan yang ketiga, karakter itu dibentuk bukan hanya dari temperamen dan keyakinan, tetapi juga karena kebiasaan atau habits. Orang yang biasanya marah, lama-lama disebut pemarah. Kalau sudah pemarah menjadi sifat yang menetap. Tapi kalau orang biasanya ramah, lama-lama disebut sebagai peramah. Nah, ada satu istilah lagi yaitu kepribadian. Kepribadian adalah penampilan luar kita, citra diri yang kita tampilkan kepada orang lain. Apakah kepribadian itu sama dengan karakter? Jawabannya bisa sama, bisa beda. Tergantung dari ketulusan kita. Sebab kepribadian itu kan casing luar, penampilan luar. Sedangkan karakter adalah inner man, sesuatu yang ada di dalam. Kalau kita tulus, yang di luar merupakan tampilan dari apa yang ada di dalam. Dan apa yang di dalam itu sama persis juga dengan apa yang di luar.
Tetapi kalau kita tidak tulus, penampilan luar kelihatannya seperti saleh. Tuhan pernah mengecam orang Farisi, ahli Taurat yang dengan kalimat, engkau seperti kuburan, luarnya dicat putih, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Nah, kita harus belajar menyelaraskan manusia batin kita, inner man kita dengan penampilan luar. Dengan demikian ada keselarasan antara kepribadian dan karakter. Nah, pemirsa, mengenai temperamen yang merupakan pembawaan dasar kita, ada yang menggolongkannya dalam 4 bidang, DISC. Dominan, intim, stabil, dan cermat. Ada juga yang menyebutnya dengan istilah kolerik, yang sama dengan dominan, sanguin, intim. Yang ketiga adalah flegmatik, yaitu stabil. Dan yang keempat adalah melankolik atau cermat. Nah, mari kita akan teliti satu persatu keunikan dari temperamen ini. Kalau saya bisa ibaratkan demikian, sanguin adalah orang yang gembira, riang, sukacita, rame. Jadi kalau diibaratkan dia sedang jalan, lalu dia lihat ada batu, dia lompat-lompat di atas batu. Dia ambil foto, dia selfie di atas batu tersebut. Itu orang sanguin. Beda dengan orang melankolik. Orang melankolik itu adalah orang yang cermat, orang yang lebih tenang, lebih introvert, tidak membuka diri. Dan dia adalah orang yang suka merenung-renung secara mendalam, analitis. Jadi kalau misalnya dia jalan, dia ketemu batu, dia tidak foto selfie di sana, tapi dia mulai berpikir, kenapa orang memindahkan batu ke sini? Siapa yang memindahkannya? Untuk tujuan apa? Sampai jam berapa batu ini ada di sini? Saudara, itu adalah tipe melankolik. Nah, selanjutnya adalah tipe kolerik. Tipe kolerik, tipe keras. Kalau ada yang menghalangi, dia bisa konfrontasi. Jadi kalau dia lihat ada batu, dia bukannya foto selfie, dia bukan merenung-renung, dia tendang itu batu. Kemungkinannya 2, batunya terlempar keluar atau kakinya patah. Nah, itu orang kolerik. Kalau flegmatik bagaimana? Flegmatik itu orang yang tidak mau konfrontasi dengan orang lain, cari aman, gak mau ribut. Jadi kalau dia jalan ketemu batu, daripada dia nabrak batu, dia pikir, udahlah saya muter aja cari jalan lain. Nah, ini perbedaan pendekatan dari setiap orang kepada situasi yang dihadapi sesuai dengan temperamennya masing-masing. Kalau saya bandingkan dengan tokoh Alkitab, sanguin itu mirip dengan Simon Petrus. Orang yang ngomong duluan baru mikir, saudara. Dan ketika Tuhan menjamah hidupnya, maka sifat sanguinnya tetap ada. Tetapi diarahkan pada hal yang positif. Pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus turun berupa lidah-lidah api. Dan orang-orang yang melihat kejadian itu dari luar menjadi heran. Langsung Petrus yang sanguin ini ngomong dulu, saudara sekalian. Dia langsung khotbah. Dia khotbah. Sementara yang lain teman-temannya masih mikir, masih bingung, masih merenung-renung. Dia langsung khotbah dan 3.000 orang bertobat. Jadi ada kebaikan juga dalam sifat sanguin ini ketika diarahkan sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana dengan melankolik? Melankolik tipe seperti Musa. Musa adalah pemikir ulung, dia adalah orang yang suka merenungkan, kebenaran lebih mendalam. Karena itu tepat sekali Tuhan memakai dia untuk menulis Pentateuch, 5 kitab pertama dalam Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan. Nah, saudara tahu ketika dia belum dijamah Tuhan, Tuhan pernah memanggil dia untuk memimpin orang Israel keluar dari Mesir. 5 kali dia membuat alasan untuk menolak tersebut. Kenapa? Orang melankolik banyak mikirnya, banyak pertimbangannya. Sampai Tuhan marah dan mendesak dia untuk berangkat membebaskan orang Israel. Tetapi setelah dia dijamah oleh Tuhan, justru ketelitian, kehati-hatiannya ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Karena ketika Tuhan memerintahkan dia untuk membangun kemah sembayang dengan warna, dengan ukuran, dengan bahan, maka Alkitab berkata Musa membangun kemah sembayang itu persis, tepat sama seperti apa yang Tuhan sudah perintahkan kepadanya di atas gunung. Dengan demikian kita tahu, melankolik yang cermat, teliti, ulet, itu bisa melakukan secara perfect, secara sempurna apa yang Tuhan minta.
Bagaimana dengan kolerik? Kolerik tipe keras, kalau sudah ngomong A, A, B, B. Ini seperti Paulus, saudara sekalian. Paulus adalah orang yang keras. Sebelum dia jadi Kristen, dia menganiaya orang-orang Kristen. Tapi setelah dia bertobat, lahir baru, dia tetap dengan sifat kerasnya. Menjelajah ke berbagai tempat, memberitakan Injil, membangun jemaat-jemaat, walaupun di penjara, dianiaya, maju tak gentar, karena gentar tak maju. Bagaimana dengan flegmatik? Flegmatik seperti Abraham. Abraham itu cinta damai, nggak mau ribut. Saudara ingat pada waktu para gembala Abraham dan gembala Lot ribut gara-gara rebutan lahan untuk makanan dan minuman domba-dombanya. Abraham berkata, Lot udah jangan ribut, gini saja. Kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Nah, sebetulnya kan Abraham yang ngajak, Abraham yang lebih tua daripada Lot. Tapi karena sifat mengalahnya, nggak mau konfrontasi, dia yang rela mengalah. Ini keunikan-keunikan dari 4 temperamen ini. Seperti sanguin, Petrus, kolerik, Paulus, melankolik, Musa, flegmatik adalah Abraham. Nah, hal yang penting kita pahami adalah warna dasar temperamen itu pada umumnya tetap. Tetapi pembentukan Roh Kudus akan membuat sifat negatif itu makin lama makin berkurang dan sifat positif makin lama makin nampak. Dalam arti begini, orang sanguin ketika dia bertobat lahir baru tidak berubah jadi kolerik, tidak berubah jadi flegmatik. Tapi orang sanguin tetap dengan sanguinnya, tapi sifat positifnya makin bersinar, sifat negatifnya makin kurang. Misalnya, orang sanguin itu suka ngomong, gampang bersosialisasi, gampang punya teman, suka bicara satu dengan yang lain. Tapi kelemahannya seringkali dia kurang tertib. Nah, kalau dia dipenuhi dengan Roh Kudus, dibentuk oleh Tuhan, sifat suka bicara, bersahabat dengan orang lain tetap ada. Tapi tidak tertibnya makin lama makin kurang, bahkan makin lama makin hilang. Jadi kalau dulu misalnya positifnya 20%, negatifnya 80%, karena pekerjaan Roh Kudus. Positifnya jadi 80%, yang negatifnya jadi 20%. Kalau Yesus bagaimana? Kalau Yesus 100% positif dan 0% sifat negatif. Karena dia adalah pribadi yang sempurna. Lebih jauh saya bicara soal keunikan daripada keempat temperamen ini. Yang pertama, sanguin itu cocok jadi pembicara. Karena dia suka ngomong. Dan dia adalah tipe salesman. Kalau dia jual produk tertentu, waduh orang tertarik karena ngomongnya bisa. Kayak ini produk yang paling hebat di seluruh dunia. Sifat daripada sanguin secara umum adalah hangat, bersahabat, responsif, antusias, ramah, dan banyak bicara. Kalau saudara naik sebuah pesawat, dan dari sejak engkau duduk sampai engkau turun dari pesawat, saudara nggak ngajak omong orang sebelah, engkau bukan orang sanguin. Tapi kalau saudara ngajak ngomong, bahkan orang ini yang semula rencananya mau tidur di pesawat, diajakin ngobrol sampai nggak bisa tidur, itu berarti Anda sanguin. Karena sanguin orang yang hangat, ramah, sering bicara. Tetapi ada kelemahan juga dari orang sanguin. Yaitu seringkali orang sanguin itu agak egosentris. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Tidak disiplin. Kalau misalnya orang melankolik itu disuruh menjadi bagian pembukuan dalam sebuah perusahaan. Oh, dia rapi sekali, tertib sekali. Semua bon-bonnya diberi nomor, diklip dengan rapi, tertata baik. Jangan harap itu terjadi dengan orang sanguin. Waduh, kacau balau. Mana bonnya? Waduh, lupa. Oh, kemarin dipakai mainan buat anak saya, main kapal-kapalan. Wah, repot ini saudara. Kemudian dia seringkali emosinya kurang stabil. Tidak produktif karena lebih banyak ngomong daripada bekerja. Karena itu pekerjaan yang paling cocok adalah pekerjaan yang berkaitan dengan bicara. Sehingga dia bisa menyalurkan keinginan hatinya untuk banyak ngomong sekaligus dia bekerja. Dan seringkali suka membesar-besarkan, suka hiperbol. Karena memang dia sering ngomong, jadi suka membesarkan supaya menarik perhatian orang lain. Nah, kita perlu berdoa supaya hal yang positif itu makin muncul, hal yang negatif itu makin berkurang dan hilang oleh karena pertolongan Tuhan.
Tipe kedua adalah kolerik. Dia cocok jadi leader, pemimpin. Cocok jadi pemborong karena dia bisa delegasikan tugas kepada orang-orang dan mengatur semuanya dengan baik. Dia punya kemauan keras. Dia punya visi. Dia selalu ciptakan target. Setelah ini begini, setelah ini begini. Visioner, independen. Nggak terlalu harus bergantung kepada orang lain. Sanguin kalau nggak ada teman, waduh repot dia. Karena dia perlu teman bicara. Kolerik tidak terlalu membutuhkan teman bicara. Dia tipe pemimpin yang produktif, praktis, dan biasanya tegas, mudah membuat keputusan. Tetapi ada sisi negatif dari pribadi kolerik ini, yaitu seringkali dia dianggap pribadi yang kurang peka, dingin, kaku, dan kadang-kadang orang pikir kejam banget. Nah, seringkali juga dia menampakkan kepribadiannya sebagai orang yang dominan, ingin menguasai, kadang agak bosi. Dan kalau orang tidak mau menurut apa yang dia perintahkan, dia jadi marah. Dia seringkali marah dan kadang-kadang sarkasme. Jadi sarkastis, kata-katanya kasar. Cepat puas diri dan kadang juga sulit mengampuni. Nah, kita harus minta semua hal yang negatif ini dipatahkan dalam nama Yesus. Nah, saya perlu tambahkan bahwa memang sebetulnya tidak ada yang 100% sanguin, 100% kolerik misalnya. Itu semuanya blend, campuran satu dengan yang lain. Namun bagaimanapun juga tetap ada temperamen dasar yang lebih menonjol dibandingkan yang lain. Yang berikutnya adalah tipe melankolik. Tipe melankolik itu pemikir. Dia penganalisa, dia pencipta. Kadang-kadang kita lihat orangnya dia banyak mikir, dia bisa menemukan satu penemuan yang luar biasa. Kalau sanguin agak susah karena ngomong terus, jadi kapan mikirnya dan kapan menemukan sesuatu yang baru. Ciri orang melankolik biasanya tekun. Dia senang dengan pekerjaan yang rutin, yang kelihatannya di belakang meja, yang membutuhkan ketekunan pemikiran. Biasanya orangnya disiplin, analitis, berbakat, perfeksionis, ingin tampil sempurna, dan rela berkorban. Saudara, biasanya kalau seorang ibu rumah tangga itu melankolik, maka dia ingin semuanya tertata rapi di rumahnya. Bahkan meja makannya juga tertata rapi. Ini tempat untuk garam, ini tempat untuk merica, ini untuk kecap misalnya. Dan dia ingin kalau anaknya makan kerupuk, kalengnya itu kalau sudah dibuka harus segera ditutup lagi supaya tidak melempem itu kerupuknya. Jadi kalau lagi makan, kadang-kadang anak lagi makan dan sebagainya, ibu sibuknya nutupin kaleng kerupuk terus. Karena apa? Dia ingin tampil perfect, sempurna dengan apa yang dia harapkan tersebut. Nah, ada kekurangan daripada orang yang melankolik ini. Seringkali kurang bermasyarakat karena dia lebih introvert, kurang membuka hati, kurang gampang bergaul dengan orang lain. Seringkali dia lebih menyendiri. Kadang berpusat kepada diri sendiri dan ini yang perlu diwaspadai. Kadang berpikir secara negatif. Kalau ngomong dengan orang tiba-tiba dia rasa ini orang nyakitin saya, nyinggung saya. Padahal belum tentu orang itu berpikir seperti itu. Pemurung pembalas perasa. Ya sangat peka sekali. Gampang tersinggung. Dan teoritis. Banyak mikirnya. Kadang-kadang karena terlalu banyak mikir orang sudah maju 5 langkah. Ini masih mikir-mikir terus. Nah karena itu harus banyak action, melangkah daripada terus merenung-renung. Dan yang terakhir, yang keempat adalah flegmatik. Tipe flegmatik punya kelebihan, antara lain dia itu orangnya tenang, kalem, dan biasanya objektif, diplomatis kalau ngomong. Tidak suka nyakitin orang, tapi dia cari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan hati. Efisien, teratur, praktis, kadang cuek, walaupun ada nilai humorisnya, dan seringkali tidak peduli dengan lingkungan, tapi dia juga dapat diandalkan. Nah, ini tipe yang tidak mau konfrontasi dengan orang lain. Bisa mendengarkan pendapat orang lain, bisa menerima pandangan orang lain. Tetapi ada kelemahan daripada tipe flegmatik ini. Biasanya dia dianggap tidak tegas. Kalau orang berkata A, dia bilang iya. Tapi kalau orang berkata B yang sangat bertentangan dengan si A, dia juga bilang iya juga. Karena apa? Dia tidak mau konfrontasi dengan orang lain. Tapi orang menganggapnya tidak tegas.
Kadang-kadang tipe flekmatik ini cepat khawatir, suka menunda-nunda karena slow starter, tenang begitu. Tidak punya motivasi dorongan, beda dengan orang kolerik. Kolerik itu rasanya ada motor di dalam hatinya. Bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu. Flekmatik harus didorong dulu. Cari aman sendiri, penakut, egois, dan agak kikir. Nah, pergumulan kita adalah kita minta kepada Tuhan mengubah temperamen kita menjadi temperamen yang indah bagi kemuliaan namanya. Sehingga karakter yang baik makin bersinar, karakter yang buruk makin redup di dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya supaya kita mengalami perubahan karakter dalam hidup ini? Yang pertama, kuncinya adalah kelahiran baru. Kalau kita bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengundang Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka Roh Kudus masuk di dalam hati ini. Dan kehadiran Roh Kudus akan mengubah hidup kita menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus, benih ilahi itu ada dalam hidup kita untuk mengatasi dosa, bahkan kelemahan dalam karakter kita. Dan yang kedua, yang terakhir untuk mengalami perubahan karakter ini, kita harus mengalami proses perubahan lewat dua hal, firman Allah dan Roh Kudus. Karena pada waktu kita membaca firman Tuhan, kita ini punya target yang harus kita capai. Kita tahu, oh ternyata kehendak Tuhan ini, sifat saya harus seperti Yesus. Tidak boleh pemarah, benci, dendam, tapi harus peramah, penuh kasih, sukacita, mengampuni. Nah, kita tahu target, tapi kita harus juga dipimpin oleh Roh Kudus, terutama di dalam doa. Karena pada waktu kita dekat dengan Roh Kudus, ada saat teduh setiap hari yang kita bangun dengan Roh Kudus, maka sifat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Roh Kudus memberikan power, kuasa, atau roket. Jadi kalau firman Tuhan membuat kita punya target, mengetahui apa yang kita harus capai dalam hidup ini, maka Roh Kudus membuat kita punya roket, power, kuasa untuk bisa mencapai apa yang Tuhan telah tetapkan itu. Pemirsa sekalian, karena itu mari kita belajar menerima kepelbagian satu dengan yang lain. Memahami perbedaan karakter, memahami sesama kita. Dan kita juga berusaha untuk merubah sifat-sifat yang buruk ini menjadi sifat-sifat yang baik. Apakah bisa dengan kekuatan sendiri? Sangat tidak mungkin. Kecuali Tuhan melahirbarukan kita. Dan kita selalu diproses melalui firman Tuhan. Dan keintiman dengan Roh Kudus di dalam doa. Saya percaya itu yang akan mengubah hidup kita. Sehingga kita bisa hidup lebih rukun, lebih harmonis dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulailah keharmonisan itu di dalam keluargamu. Benahi relasi antara suami istri, orang tua dan anak. Juga dengan rekan-rekan yang lain. Karena kita memahami, oh dia itu punya kelebihan. Tapi dia juga punya kelemahan. Sama seperti kita diterima oleh Yesus. Bukan karena kita sempurna. Tetapi kita diterima apa adanya. Karena kasih Kristus yang sangat luar biasa. Biarlah kita juga menjadi saluran kasih Kristus kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.